Secara etimologi atau secara bahasa, musta'mal diambil dari istamala yasta'milu isti'malan. Isim fa'ilnya musta'mil dan isim maf'ulnya musta'mal. Apa artinya? Artinya itu adalah yang digunakan atau yang dipakai. Itu secara bahasa. Adapun secara terminologi syariat atau secara istilah keagamaan, maka yang namanya musta'mal adalah pengarang kitab ini Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Beliau mengatakan makna musta'mal atau makna air musta'mal secara etimologi atau secara bahasa. Musta'mal diambil dari istamala yasta'milu isti'malan. Isim fa'ilnya musta'mil dan isim maf'ulnya musta'mal. Apa artinya? Artinya itu adalah yang digunakan atau yang dipakai. Itu secara bahasa. Adapun secara terminologi syariat atau secara istilah keagamaan, maka yang namanya musta'mal adalah mastu'mila fi fardit thaharah, air yang telah digunakan pada thaharah wajib. Bu, masih ingat thaharah itu ada berapa? Thaharah ada tiga. Pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga menghilangkan najis. Pak Ustaz, tayamum termasuk taharah? Iya, tapi cuma taharah pengganti. Idza wujidal ma batalat tayamum. Jadi tayamum ini hanya sebagai ban serep aja, Bu ya. Kalau tidak bisa wudu atau tidak bisa mandi, maka boleh bertayamum. Nah, taharah itu ada tiga: wudu, mandi, dan menghilangkan najis. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama wudu. Air yang sudah digunakan untuk berwudu, maka air tersebut berubah menjadi musta'mal. Dengan syarat wudunya itu wudu wajib. Kan wudu ada wudu wajib, ada wudu sunnah. Wudu wajib, wudu yang seperti biasa kita lakukan. Wudu untuk sholat, wudu untuk menyentuh Quran dan lain sebagainya. Wudu sunnah bagaimana Pak Ustaz? Wudu sunnah itu seperti tajdidul wudu atau memperbarui wudu. Misalkan ibu sholat maghrib, habis sholat maghrib dzikir sampai isya. Setelah tiba waktu isya, kira-kira boleh langsung sholat isya nggak Bu? Boleh, kan belum batal. Tapi disunahkan untuk berwudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu atau memperbaharui wudu. Di dalam Abu Dawud disebutkan man tawaddo'a ala tuhrin, siapa orang yang wudu lagi walaupun dia punya wudu, kutiba lahu asyru hasanat, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan. Jadi akan diberikan 10 keberkahan Bu kalau ibu wudu terus wudu lagi. Ini namanya tajdidul wudu. Cuman tajdidul wudu itu ada syaratnya. Disebut tajdidul wudu kalau wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat, walaupun 1 kali, walaupun sholat sunnah. Ya, artinya kalau belum digunakan untuk sholat,
maka ibu nggak bisa tajdidul wudu. Ibu pertama wudu wajib, yang kedua kata Pak Ustadz, kalau wudu lagi dapat pahala banyak. Air wudu lagi, habis wudu lagi, habis wudu, nggak boleh. Jadi tajdidul wudu atau wudu lagi, walaupun kita masih punya wudu, itu disyaratkan. Wudu yang pertama sudah digunakan dulu untuk sholat. Untuk baca Quran ya, bisa ya, baca Quran dulu. Pakai menyentuh ya Bu ya, menyentuh juga sambil menyentuh, ya bukan cuma baca saja. Artinya sudah digunakan untuk sesuatu yang wajib ya. Nah, baru setelah itu ibu boleh tajdidul wudu atau memperbaharui wudu. Nah, jadi wudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, air yang menjadi mustahmal adalah air yang digunakan untuk wudu wajib, wudu fardu, bukan wudu sunnah. Artinya apa? Artinya air yang digunakan untuk tajdidul wudu itu tidak jadi mustahmal. Makanya ibu tajdidul wudu boleh di satu baskom kecil. Baskom kecil kemudian dimasukin ke mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya. Itu air nggak jadi mustahmal. Kenapa? Karena wudunya itu tidak membuang hadas. Ya, karena wudunya itu wudu sunnah. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, beda dengan wudu wajib. Wudu wajib itu kan membuang apa? Hadas. Maka air yang digunakan untuk membuang hadas tersebut menjadi mustahmal. Cuman kata para ulama dengan catatan itu pun pada basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga itu tidak mustahmal. Ibu misalkan wudu basuhan wajah pertama. Nah, air dari basuhan wajah pertama itu yang jadi mustahmal. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga itu tidak jadi mustahmal. Iya Bu ya. Nggak apa-apa berarti. Iya, yang pertama mah biarin dah bawa karena dia udah jadi mustahmal. Basuhan kedua masukin baskom lagi, masukin ember lagi nggak jadi masalah, ya, karena bukan mustahmal. Dengan syarat Bu, basuhan pertama itu sudah mencakup semuanya ya, kena semuanya nih bagian wajah. Nah, jadi yang namanya basuhan pertama itu menghilangkan hadas. Makanya basuhan pertama itu jadi mustahmal airnya. Adapun basuhan kedua, ketiga itu tidak jadi mustahmal. Ya Bu ya. Nah, itu namanya toharoh yang pertama, yaitu wudu. Air yang digunakan untuk wudu fardu, untuk wudu wajib, maka air tersebut berubah menjadi mustahmal. Kemudian toharoh yang kedua apa? Mandi. Nah, air yang digunakan untuk mandi, maksud mandi ini mandi junub ya, mandi wajib, mandi besar. Maka air tersebut berubah menjadi mustahmal. Beda dengan mandi sehari-hari. Mandi sehari-hari kan bukan mandi wajib. Ibu Ira nggak mandi seminggu juga nggak apa-apa sebetulnya Bu. Nggak dosa, ya. Cek Bu Malate Bu eleh. Bu Ira, manjana seminggu, kurang masa bulan Pak Ustaz. Ya, ya, karena mandi itu nggak wajib secara hukum syariat, nggak wajib kita mandi, ya, itu secara hukum, ya, tapi secara adat istiadat ilok ke mandi, nah, ya Bu ya, sehari 5 kali, junub kabeh kan ya, tahu lain. Masya Allah, ya. Kalau di Indonesia bukan iklimnya tropis, ya, panasnya bikin keringetan, bikin bau, maka orang Indonesia ini sehari mandi bisa 2 kali sampai 3 kali ya. Paling enggak sehari sekali lah. Berapa kali sekali? Ini mah sekali. Iya Bu. Kalau di Arab Bu, di Arab, orang Arab itu mandi 3 hari sekali aja badan nggak bau. Di Arab itu badan nggak bau, ya, karena memang cuacanya beda dengan kita. Di sana itu nggak keluar keringat loh.
jarang keluar keringat ya. Di sana walaupun panas tapi tidak keluar keringat. Begitu musim dingin apalagi keringat gak keluar sama sekali. Karena musim panasnya itu kering, musim dinginnya juga kering. Maka orang Arab itu mandi ya sehari 3 kali, ada yang seminggu sekali, dan badannya gak bau. Beda dengan iklim kita di Indonesia ya. Di Indonesia sehari gak mandi bagaimana? Bau banget kan ya? Masya Allah. Makanya kita anak-anak Indonesia ketika di sana itu mandi sehari 2 kali diomelin sama orang Arab. Kalian buang-buang air aja. Mandi sehari 2 kali disebut buang-buang air. Masya Allah, udah air susah dibuang-buang ya. Nah jadi seperti itu ya ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi mandi ini terbagi jadi 2. Ada mandi junub, mandi wajib, dan ada mandi tidak wajib. Mandi tidak wajib ini ada yang sunnah seperti mandi Jumat, mandi Id, dan ada yang mubah, mandi sehari-hari ya Bu ya. Nah intinya ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Air yang menjadi mustamal adalah air yang digunakan untuk mandi wajib. Makanya mandi wajib itu ada tata caranya. Jangan ember kurang dari 2 bulan langsung masuk aja, jangan. Ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak mandi wajib di air seember? Boleh. Di segayung aja boleh sebetulnya kalau cukup mah. Ya, bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan mengambil air. Kita punya bak kurang dari 2 kulah, maka airnya yang diambil. Entah dengan tangan kita dicepret-cepretin atau dengan gayung. Boleh mandi junub seperti itu ya. Yang tidak boleh itu kita masuk ke dalam airnya yang kurang dari 2 kulah. Itu yang tidak boleh ya. Nah jadi seperti itu. Ini perlu dipahami bahwasanya yang namanya wudhu dan mandi junub itu boleh dengan kadar air berapa saja Bu. Ya. Ibu kalau bisa wudhu pakai air segelas wudhu nggak jadi masalah. Asal wudhunya pakai air mineral air yang belum kecampur apa-apa. Jangan wudhu pakai larutan. Wah, sah nggak Bu? Disebutin Ibu ya. Nah jadi seperti itu, wudhu 1 gelas boleh, mandi kalau cukup 1 gayung nggak jadi masalah. Yang penting caranya ya. Nah jadi seperti itu toharoh yang kedua yaitu mandi junub. Air yang digunakan mandi junub maka air tersebut menjadi mustamal. Sekarang toharoh yang ketiga Bu. Toharoh yang ketiga adalah mencuci najis. Mencuci najis. Bagaimana gambarannya? Nih saya kasih gambaran ke ibu yang biasa terjadi di rumah Bu. Saya kasih pertanyaan sama ibu. Ada anak ibu pipis di lantai. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghilangkan najisnya? Apakah harus disiram dengan air? Apakah cukup dipel saja? Kira-kira bagaimana Bu? Cukup nggak dipel aja? Nah iya. Jadi begini sekalian yang dimuliakan Allah. Cara menghilangkan najis dari pipis anak kita yang di lantai. Pertama, ambil lap, hilangkan dulu bendanya, atau hilangkan dulu air kencingnya, ya Bu ya. Entah itu lap basah atau lap kering, tapi lebih bagus lap kering. Jadi dibersihkan dulu air pipisnya sampai kering. Kemudian ibu ambil air, ya, entah itu di gayung atau di gelas. Tempat najisnya itu ibu siram, wajib disiram, nggak boleh dicepret-cepretin aja, atau nggak boleh langsung dipel, tapi wajib disiram. Karena kata para ulama, cara menghilangkan najis adalah dengan cara disiram, dialirkan air. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan ada orang Badui kencing ke masjid. Akhirnya para sahabat berdiri ingin memukuli si Badui ini karena ya dianggap songong sekali, tidak sopan sekali kencing di masjid. Tapi kemudian Nabi melarang. Kata Nabi, innama bu'istu muyassirin wa lam ub'ats mu'assirin.
Aku ini diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Kalau kalian memukuli si Baduy, nanti Baduy benci dengan kalian, benci denganku juga. Kalau benci denganku, maka dia menjadi benci dengan Islam. Maka dakwah Nabi itu sangat lembut. Walaupun tafaddan ghalidul qalbi lamfaddu min haulik. Dipanggil oleh Nabi, "Doi, sini." Jadi itu si Baduy pun lagi kencing, ditungguin sama Nabi. Dan kalau model kita mau dijambaknya dari belakang gitu. Apalagi ibu-ibu, wah siap di masjid siap. Ini Nabi mau nungguin dari belakang, nungguin, ya nungguin. Biar kencingnya selesai dulu si Baduy. Habis itu dipanggil, "Doi ke sini." Dinasehatin sama Nabi. Masjid itu tempat suci. Tidak boleh buang air di sana. Diajarkan adab dan akhlak oleh Nabi. Akhirnya Nabi paham. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya untuk mengambil air. Fa'ahriku alaihi ma. Kata Nabi, coba kalian ambil air dan semprotkan, semplokin, siramkan kepada bekas air kencing si Baduy. Nah disinilah para ulama mengambil istinbat bahwasanya menghilangkan najis harus disiram. Gak boleh dicepretin aja, kecuali nanti mungkin air kencing bayi ya Bu ya, sudah kita bahas itu. Tidak boleh dicepretin, tidak boleh sekedar dipel saja, harus ada aliran airnya. Nah, bekas kencing anak kita di lantai itu harus diapa? Disiram. Gak boleh dipel aja, gak boleh dilap aja, gak boleh dicepretin aja, ya Bu ya. Nah setelah disiram, maka ibu ambil lap kering lagi. Dilap kering, setelah itu selesai Bu, tempat jadi suci atau lantai jadi suci ya. Nah air yang digunakan untuk menyiram najis tersebut itu jadinya mustakmal. Itu jadi air mustakmal. Tadi kan air suci mensucikan ya, sebelum disiramkan. Setelah disiramkan ke tempat najis, maka kedudukannya menjadi tohir, hanya suci saja. Artinya jadi mustakmal. Nah itu toharoh yang ketiga, yaitu air yang digunakan untuk menghilangkan najis, jadi mustakmal. Saya kasih contoh yang kedua Bu. Ini tentang tata cara merendam pakaian. Bu, ibu kalau merendam pakaian dulu baru diairin, atau airnya dulu yang dibak baru pakaian dimasukin? Pakaian dulu baru air. Bu Mala pakaian dulu baru air? Air dulu. Air dulu. Bu Ira berarti air dulu baru pakaian gitu. Nah, ini kira-kira yang bener yang mana? Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi gini, kita berbicara masalah pakaian yang ada najisnya. Kalau nggak ada najisnya, terserah mau air dulu atau pakaian dulu atau sebaliknya. Ini air yang ada najisnya. Bagaimana cara merendamnya? Jadi cara merendamnya itu adalah pakaian dulu Bu. Monang ya, asli kurang monang. Ya Bu ya. Nah ini pakaian najis, cara merendamnya itu adalah, jadi pakaian dulu disimpan di bak, setelah itu baru air ya dikucurkan, entah itu ibu dari bak pakai gayung atau pakai keran, yang penting air dikucurkan menyusul setelah pakaian. Nah kalau seandainya dengan cara seperti ini, maka air yang nantinya memenuhi bak itu menjadi mustakmal hukumnya. Kenapa? Karena kan tadi ada najis di pakaian, kemudian najis itu diserang oleh air, ya, najis itu diserang oleh air. Nah, ketika najis itu menjadi suci, maka airnya menjadi mustakmal. Maka air yang ada di bak itu hukumnya mustakmal. Artinya suci ya Bu ya, suci itu nggak najis. Bagaimana najisnya? Hilang sudah. Ibu kocok-kocok, ibu rendam, aduk-aduk, najisnya sudah hilang. Ya. Nah beda dengan kalau seandainya air dulu baru pakaian.
bak diisi, ini bak yang kurang dari 20 lah ya, diisi air, kemudian pakaian yang najis. Kalau caranya seperti ini, maka air yang ada di bak itu hukumnya najis, Bu. Najis semua. Karena hukum air 20 itu ya, yang najas biwuqu'in najasa. Dia berubah menjadi najis ketika terkena najis. Walaupun bau, warna, rasa tidak berubah. Ya. Nah, apa bedanya? Kok yang pertama itu mustakmal masih tetap suci, yang kedua ini najis, bukannya sama-sama terendam. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam filsafat fikih disebutkan bahwa yang namanya penyerang itu lebih kuat daripada yang bertahan atau yang diserang. Nah, kalau pakaian itu yang dibak, kemudian air yang dikucurkan, berarti yang nyerang itu air. Yang nyerang najis, maka air, maka najisnya yang salah. Air tetap suci walaupun kedudukannya jadi mustakmal. Beda dengan air dulu dibak, kemudian najis dimasukkan ke bak, maka dalam hal seperti ini najis jadi penyerang. Najis yang nyerang, air yang diserang, maka air yang kalah berubah menjadi najis atau mutanajis. Nah, jadi seperti itu Bu ya bedanya. Makanya Ibu ketika merendam pakaian ya, maka usahakan pakaiannya dulu baru diairi. Ini kalau kita yakin ya pakaian itu najis. Tapi kalau nggak najis, yakin nggak najis, maka bebas, mau air dulu, mau pakaian dulu. Bagaimana Pak Ustaz ragu-ragu ini najis nggak, najis nggak, najis nggak? Kalau ragu-ragu berarti hukumnya sama dengan tidak najis, ya Bu ya. Nah, kalau yang najis alangkah baiknya Bu dipisahkan dulu, ya. Pisahkan daleman, daleman itu kan rentan kena najis, ya Bu ya. Jadi daleman itu dipisahin, direndam dulu, ya, direndam dulu baru satukan dengan yang lain. Iya. Nah, begitu pula dengan ketika mesin cuci ya, mencuci di mesin cuci ini biasanya Bu pakaiannya dulu apa airnya dulu? Pakaian dulu. Nah, berarti aman itu. Pakaian dulu dimasukin, kemudian diairin ya Bu ya. Diairin ya, dikocorin, kan airnya keluar sendiri ya dari mesin cuci, diairin sampai memenuhi atau menutupi si pakaian tersebut. Nah, itu caranya seperti itu. Sambil muter, sambil ngocor terus airnya, nggak apa-apa. Kemudian bagaimana kalau seandainya daleman suami ketinggalan? Ibu udah muter mesin cucinya, cek salah kita, Maya kan kalau dia. Nah, itu bagaimana? Apakah boleh langsung dimasukin? Jangan dulu Bu. Kalau cuma segitu Ibu buyur dulu aja ya, dikerak, kucek dulu dikit, takut ada najisnya, maka baru boleh masukin. Nah, jadi seperti itu Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Itu toharoh yang ketiga. Jadi toharoh ada berapa Bu? Pertama, kedua, ketiga, menghilangkan najis ya. Nah, itu definisi air mustakmal. Mastu'mila fi fardhi thaharati, air yang telah digunakan pada thaharah wajib. Nah, penjelasannya seperti tadi ya Bu ya.